Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang meledaknya tangki bahan bakar Ford Pinto terkait etika profesi dari permasalahan peristiwa tersebut. Pertama, saya akan membahas tentang data atau fakta yang didapat dari peristiwa meledaknya tangki bahan bakar Ford Pinto. Ford Pinto itu tersebut dirancang akhir pada tahun 1960-an di bawah Lee Iacocca dengan bobot maksimal yaitu 2000 pon dengan harga jual yaitu sekitar $2.000 dan jadwal pengembangannya itu diperkirakan sekitar 26 bulan yang dimana dibandingkan dengan rata-rata pengembangan biasanya yaitu sekitar 43 bulan. Nah, tangki bahan bakar ini ditempatkan di atas gardan rentan pecah saat bertabrakan belakang di atas 30 mil per jam. Namun, Ford sendiri memilih untuk tidak memperbaiki karena biayanya yaitu $6,65 per unit. Dianggap lebih mahal daripada estimasi ganti rugi. Estimasi ganti rugi hukum sekitar $49,5 juta. Baik, mungkin selanjutnya di bagian permasalahan etika. Terdapat beberapa permasalahan etika yang ada dalam peristiwa tersebut. Beberapanya seperti prioritas profit di atas nyawa manusia, pelanggaran kewajiban profesional insinyur, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta konflik kepentingan internal. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas sendiri, Ford tidak memperingatkan konsumen, tidak recall proaktif, dan baru bertindak setelah tekanan hukum atau media. Konflik kepentingan internal sendiri, tekanan manajemen untuk launch cepat, mengalahkan rekomendasi teknis. Insinyur terjebak antara kepatuhan kepada atasan atau tanggung jawab moral. Saya menilai kasus Ford Pinto itu sendiri sebagai pelanggaran etika berat dengan mendasarkan argumen pada teori deontologikan atau kewajiban dan hak. Ford secara sadar memproduksi mobil dengan tangki bahan bakar yang diketahui rentan pecah pada tabrakan belakang di atas 30 mil per jam, lalu memilih tidak memperbaikinya karena biaya $6,65 per unit lebih besar daripada estimasi ganti rugi hukum $49,5 juta. Jika maksim ini mengorbankan keselamatan konsumen demi efisiensi biaya dijadikan hukum universal, maka setiap produsen mulai mengabaikan cacat fatal selama biaya perbaikannya melebihi tuntutan hukum. Akibatnya tidak ada lagi jaminan keselamatan produk pasar. Konsumen akan terus menjadi korban demi profit korporasi. Tindakan Ford jelas tidak dapat diuniversalkan tanpa menghancurkan prinsip kerja, kepercayaan, dan perlindungan hidup manusia, sehingga memperkuat rumusan masalah bahwa putusan ini bukan sekedar salah hitung utilitas, melainkan pelanggaran kewajiban moral mutlak untuk tidak memperlakukan manusia sebagai alat pencari untung semata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.